Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lemes amat. Belum makan, Pak? Belum makan, Bu? Ya, sama. Ayo jawab salam yang kompak, yang serempak, yang semangat biar ke surganya bareng-bareng. Saya doain yang jawab salam saya insya Allah dipanjangkan umurnya, digampangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Yang jawab salam saya mudah-mudahan pada cepat bisa bayar utang. Ibu-ibu yang gak jawab salam saya mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak gitu ibu-ibu nggak semangat. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para tuan guru, sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wabil khusus guru kita pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran Multazam, Bapak Kiai Haji Muhammad Zamhuri LC MA, guru kita yang barusan menyampaikan orasi ilmiahnya, Syekh Abdullah Asy-Syajarah Al-Yamani. Ini langsung dari Yaman. Ini jadi sejarah. Kampung Ciheuleut didatengin orang dari Yaman. Ibu nyahon tok Yaman di mana, Bu? Terang tok Yaman. Karangpucung ke kiri. Ya, syukran katsir Syekh ya. Pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Ansor dan Pondok Pesantren Bapak Haji Suyatno beserta keluarga besar yang saya hormati. Wakil rakyat, anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang ganteng, Bapak Haji Helmi Bustami ya, MM-nya itu bukan master manajemen, MM memang manis, cenah. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI yang saya hormati, segenap dewan guru ya, para ustadz ustadzah pesantren Al-Ansor dan Multazam yang saya muliakan, anak-anakku sekalian, santriawan santriawati yang mulia dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu bapak dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi telah banyak kita dengar tausiah, tadkirat, irsyadat, orasi ilmiah dan sambutan. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Sunda, Pak Haji Helmi. Ada yang pakai bahasa Arab, Syekh Abdullah. Kira-kira saya cocoknya pakai bahasa apa ini? If I speak by English language, you understand all? No? Sarua jeung urang. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ibu bapak dan saudara-saudara,
Al-Quran kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasilatil Jibril al-mutawatir al-muta'abbadu bitilawati. Quran itu adalah firman Allah, perkataan suci yang azali, yang azza wa jalla, yang tidak ada yang menyerupainya. Al-munazzalu ala Muhammadin, yang Allah turunkan khusus kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Al-mutawatir, berangsur-angsur. Al-muta'abbadu bitilawati, ibadah bagi orang yang membacanya. Begitu mulianya Al-Quran, saudara. Baca Quran itu jadi ibadah. Bikuli harfin hasanah, sampai 10 kebaikan. Amin. Allahumma. Baca Quran satu huruf, satu ayat, bernilai ribuan kebaikan. Kalau begitu ibu bapak tiap hari banyakkan baca Quran apa banyakkan baca WhatsApp? Bu, zaman ayeuna teh zaman canggihnya. Nenek-nenek punya grup WhatsApp cis najis. Baru bangun tidur bukan baca doa, cucian kotor dipoto, cekrek. Dikirim ke grup, aduh pusing cucian numpuk. Teman grupnya baca komentar, akhirnya apa? Piring-piring kotor dipoto, cekrek, gua juga sama. Yang lebih lagi temennya, suaminya masih tidur dipoto, cekrek, gua lebih parah. Cucian numpuk, pakaian kotor, piring pada kotor, suami belum bangun, tuh suami udah siang belum bangun, suami nganggur, kagak ngasih duit, kentutnya bau, tidur ngorok, suaminya dia jelek-jelekin. Na'udzubillah min. Al-muta'abbadu bitilawati, ibadah bagi orang yang membacanya. Membaca Quran sebuah nilai ibadah, apalagi mau menghafal Al-Quran. Maka kita sangat bangga dan bersyukur. Ini menjadi sejarah baru di Cihelet. Dulu Pak Haji Siyatno, ya dulu zaman jahiliyah, Bupati kita Pak Haji Tata Soeharto Pamuji datang ke Cihelet. Alhamdulillah, ngeresmiin masjid dan PAUD. Dulu listrik can aya, jalanan meni goreng. Tuh, alhamdulillah kedatangan bupati, jalan bagus, listrik sudah terang. Alhamdulillah. Nah sekarang kita kedatangan para santri takhasus Al-Quran. Mudah-mudahan ini daerah jadi daerah Qurani. Daerah yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau mengamalkan Al-Quran, dan insya Allah menjadi daerah yang membawa kemuliaan karena dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Saya berikan motivasi kepada para santri, anak-anakku sekalian. Santri itu bahasa Inggris. Ya. Mohon maaf saya ngomong Inggris ini. Maklum penceramah nasional, makanya mahal bajunya. Santri itu bahasa Inggris, maka nggak susah, apa nggak gampang jadi santri. Santri itu kan dua suku kata ya nak, ada san dan tri. Ya. San bahasa Inggrisnya apa artinya san itu? Apa san? Matahari. Tri? Tiga. Jadi santri itu menjadi tiga cahaya, menjadi tiga penerang. Seorang santri akan membawa sinar kepada tiga kelompok manusia. Siapa mereka? Pertama, cahaya buat dirinya. Seorang santri Allah muliakan, langkahnya membawa barokah, jalannya dinaungi oleh para malaikat. Amin. Santri kalau jalan, awan itu menaungi orang santri-santri yang berjalan. Lewat empang, ikan-ikan pada berdoa. Makanya lu keliling aja banyak empang di sini.
Masya Allah saudara. Jadi santri itu mulia. Tuh. Aduh Pak Ustadz, kita belajar susah. Orang belajar tuh nggak gampang. Kita bisa bayangkan bocah-bocah kita, anak-anak kita 30 juz pada hafal. Tuh. Tapi alhamdulillah ya kayak Jamburi ya. Barokah santri di sini. Orang-orang sini, orang-orang sini, sehari ada yang 3 juz. Sehari orang sini ada yang 3 juz. Alpukat, ya. Seorang santri membawa cahaya buat dirinya. Yang kedua, seorang santri membawa cahaya buat kedua orang tuanya, buat keluarganya. Ketika anaknya diwisuda paripurna hatam Quran, semua orang tua pada bahagia. Betul? Makanya saya pesan Pak Bu, anak jangan cuma diwarisi harta. Anak jangan cuma diwarisi yang namanya kedudukan. Anak jangan cuma diwarisi dunia. Habis berapapun dunia itu. Nggak apa boten. Nah, ini daerah ini aneh, daerah sini. Di atas Sunda, di bawah Jawa. Saya ke pasar Karanggendot, ke Wanareja, kadang-kadang egois. Yang beli pakai bahasa Sunda, yang jual pakai bahasa Jawa. Anehnya masing-masing pakai bahasa, paham itu. Hebat itu, hebat orang Cilacap. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan cuma diwarisi harta, tapi warisi ilmu buat anak-anak kita. Tadi saya sudah sampaikan, ketika anaknya mampu menghafal dan mengamalkan Al-Quran, kebaikan itu bukan cuma buat orang yang mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran, orang tuanya pun akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan, insya. Maka harapannya barokah acara hari ini, mudah-mudahan orang-orang sini ada yang mau nitipin anaknya pada ngaji di sini ngapal Quran. Insya. Tadi udah dijelaskan tuh menunya di sini. Oh, beda ya Kiai ya. Di sini menunya 4 sehat, 5 sempurna, 6 kebablasan. Yang ketiga, seorang santri menjadi cahaya buat masyarakatnya. Nah, kamu udah diwisuda paripurna, selesai kamu hataman dan juga selesai kamu hafal Quran. Tapi bukan akhir dari sebuah perjalanan kehidupan Al-Quran. Justru ini adalah babak baru bagaimana kamu sebagai santri mampu mengamalkan ilmu yang kamu dapat, mampu mengamalkan Quran yang kamu selama ini hafalkan, mampukah kamu menebarkan di tengah masyarakat. Mudah-mudahan anak-anak kita semua ini membawa keberkahan. Enggak semuanya kudu jadi kiai, jangan. Kayak Jamhur juga begitu, enggak kepengin punya santri 700 jadi kiai semua. Nanti berebut doa. Berebut doa. Di sini juga sama tuh. Ya ada yang jadi teknokrat, amin. Ada yang jadi konglomerat, amin. Ada yang jadi pejabat, amin. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi kiai, kelar urusan. Makanya alhamdulillah, ini sebentar lagi mau ada perluasan pesantren. Itu Pak Haji Yatno ngundangnya nggak kiai semua. Kiai mah jangan diundang rapat. Kenapa? Kelamaan debat terus, nggak selesai-selesai. Masing-masing buka kitab, nggak ada yang buka dompet. Diundang Pak Haji Helmi, beres urusan, gitu kan. Amin. Alhamdulillah ya, beliau ini cukup akrab sama saya dari dulu karena beliau sering undang saya di Majenang tuh. Alhamdulillah, sebelum jadi anggota dewan, sekarang jadi anggota dewan nggak ngundang-undang saya. Lali meren. Enggak, karena kesibukan beliau dan alhamdulillah beliau punya komitmen kepengen membangun masyarakat Cilacap dan sekitarnya. Jadi alhamdulillah itu. Jadi kalau masker kuning itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua itu kehendak Allah. Amin. Pak Haji Helmi kan bilang ya, di Golkar suara rakyat. Gitu ya. Hebat, suara Golkar suara rakyat. Maka jangan sampai rakyat bersuara menangis, karena itu suara Tuhan juga menangis nanti buat Indonesia. Tuh. Galak juga ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, siapapun itu kita doakan
Orang-orang kampung kita biar pada jadi orang sukses yang gak lupa dengan kampungnya. Bagaimana Pak Haji Suyatno, saya datang pertama kemari, ya Allah ini masih Indonesia. Tapi kesuksesan yang luar biasa tidak melupakan kampungnya. Dibikinkan masjid, dibikinkan yayasan, dibikinkan pesantren. Kalau orang mikirin dunia, ketika dia sukses, apa yang dia pikirkan? Bagaimana bisa beli yang namanya kapal pesiar? Tapi beliau nggak kepingin kapal pesiar sekelas Titanic. Tahu Titanic? Titanic. Beliau nggak kepingin kapal pesiar sekelas Awani Dream. Tapi beliau kepingin sebuah kapal, sebuah bahtera yang akan membawa dirinya dan keluarganya sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya kapal Titanic 1912 tenggelam dari Inggris menuju Portugal. Di Samudra Atlantik tenggelam, Awani Dream tenggelam. Tapi kalau kapal berupa pesantren sampai ke surga akan abadi. Amin. Kita doakan Pak Haji Suyatno yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid, sekolah, yayasan, pesantren, insya Allah Allah akan berikan keberkahan di dalam kehidupannya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari yang saya muliakan, jadi anak-anakku sekalian, ya ini adalah awal baru bagaimana kalian punya kiprah. Tadi disampaikan, ya enak kalau ceramah terakhir itu tinggal ngulang-ngulang yang lain aja. Pak Jelmi bilang jadi manusia yang bermanfaat. Siapapun kita kalau punya manfaat jauh lebih berharga, termasuk ilmu. Ya. Guru kalian semua tuh Kiai Jamhuri pengen kalian punya ilmu bermanfaat. Kalau ilmu itu manfaat sampai kapanpun gak akan habis. Kenapa? Al ilmu afdalu minal mal, li'annaka harisul mal wal ilmu harisuka. Ilmu lebih berharga daripada harta. Kalau dengan harta, kita yang jagain harta. Tapi dengan ilmu, ilmu yang bakal jagain kita. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dikasih warisan 10 miliar, kecil apa gede itu? 10 miliar, nolnya berapa, Bu? Wah, 12. Itu kalau ada mobil paling banyak bannya di jalan tuh, dia mobilnya tuh nolnya. Dapat warisan 10 miliar uang, harta. Lama-lama habis apa enggak itu harta? Habis. Tuh. Kayak ibu-ibu. Ibu-ibu dikasih uang belanja sama suaminya sehari 50.000, habis kagak? Habis, beak, CF. Sehari 100.000? Habis. Lah. Sehari 50.000 habis. Sehari 100.000? Jujur banget. Seharusnya kan nyisa 50.000. Kenapa? Sebab yang namanya rumus dunia, semakin punya semakin banyak keperluan dan kebutuhan. Betul apa benar? Nah, berapapun dunia habis, tapi ketika kita warisi ilmu buat anak-anak kita, nggak akan pernah habis. Ini anak-anak kita hafidh-hafidhah, para penghafal Quran, dengan ilmunya diamalkan nggak akan pernah habis, saudara. Kalau kita punya harta kita kasih orang habis, tapi kalau orang ngamalin ilmu, jadi guru ngaji, jadi guru di pesantren, ilmunya habis apa kagak? Nggak bakal habis, malah nambah. Nggak mungkin Syekh itu, Syekh Abdullah Asyajarah, Syekh tolong kasih tausiah, maaf ilmu saya habis. Enggak ada. Bahkan bertambah dan bertambah. Itulah ilmu yang barokah. Walaupun sedikit membawa keberkahan, bermanfaat. Walaupun ini kampung kecil, tapi kalau barokah bermanfaat. Amin. Walaupun penduduknya sedikit, kalau bermanfaat barokah. Amin. Harapannya kan begitu. Kepengen kampungnya ini Allah berikan keberkahan. Dengan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk ini mau beriman dan bertakwa,
mau beriman bertakwa, la fatahna, lamu taukid, ya Syekh, lamu taukid, pasti Allah akan bukakan pintu keberkahan minas sama'i wal ar, dari pintu-pintu langit dan juga pintu-pintu bumi. Jadi apapun kita kepingin mendapatkan keberkahan, amin. Jadi kiai biar ilmunya barokah, jadi pengusaha biar hartanya barokah, jadi polisi, jadi anggota TNI tuh biar jabatannya barokah, amin. Maunya TNI itu mitra rakyat, polisi itu mitra rakyat, kerjasama sama rakyat. Jangan takut sama polisi, jangan jauh sama polisi, jangan juga kurang ajar sama polisi. Kebanyakan kita sama polisi kurang ajar, polisi tidur kita lindes. Ada anggota polisi, alhamdulillah itu. Polisi tidur dilindas tapi nggak bangun-bangun itu. Paling hebat, polisi Indonesia paling kuat di dunia, saya. Bener. Lagi tidur dilindas tronton kagak bangun. Dan polisi Indonesia polisi terhebat di dunia. CIA, FBI, KGB kalah semua sama polisi Indonesia. Mana buktinya? Lia Eden ngaku jadi malaikat ditangkap sama polisi. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap. Makanya orang masih jadi pejabat yang barokah tuh Pak Haji Helmi itu. Beliau bukan pengen cari kekayaan, kekayaan beliau saya nggak tahu jumlahnya. Kepingin mengabdikan diri buat masyarakatnya tuh, maka kita doain biar jabatannya barokah. Sebagai panjang tangan aspirasi rakyat, ketika rakyat bicara dengerin, ketika rakyat mau lapor dengerin, ketika rakyat mau ngomong adepin dengerin. Jangan rakyat mau ngomong diadu sama polisi, dengerin. Paham? Maklum ceramah kalau lapar begini Pak. Tuh. Ini wakil kita ya, mudah-mudahan beliau tambah sukses, amin. Beliau ini adiknya Bupati Pak Haji Tato Soeharto Pamuji, yang kebetulan beliau juga sering undang saya. Bupati seneng undang kiai. Ulang tahun aja ya Pak ya, di Majedang di rumahnya itu ngundang kiai ulang tahun. Lah lu duit pas-pasan ulang tahun manggil dangdut sambar gledek pada. Ada yang begitu ada Bu? Ayan tuh. Sok angkat tangan. Masya Allah. Keluarga beliau keluarga yang agamis ya, mudah-mudahan bisa kepilih lagi wakil rakyat. Kalau sekarang di Cilacap, mudah-mudahan besok ke Jawa Tengah ya, amin. Di Pak Tato juga alhamdulillah paripurna. Saya sangat berterima kasih. Dulu saya kalau yang namanya Ki Cihelet, mulain perbatasan dari selesai Banjar, boro-boro tidur. Mobil udah enak banget Haji Suyatno, tetap aja goyang kenek angkot. Sekarang tiba-tiba udah sampai Karanggendut. Kenapa? Jalannya bagus, pembangunan buat rakyat. Sebentar lagi jalan kita ini insya Allah, sebentar lagi tadi udah dilihat sama Pak Haji Helmi, udah dilihat. Ya udah dilihat. Kurang dikit. Ya, alhamdulillah udah dilihat ya. Buat menyenangkan masyarakat Cihelet, insya Allah nanti akan diperbaiki itu sarana-sarana pariwisatanya. Asalkan satu, pengen barokah, iman dan takwa, masjid kita isi, amin. Jangan pura-pura nggak denger. Pak Haji Suyatno sengaja bikin speaker masjid paling gede suaranya. Tapi kadang-kadang rumah mah deket masjid denger adzan kaget doang. Ngaku lo. Jadi kalau pengen pada berkah, anaknya soleh dan solehah, hidupnya pengen bahagia, dekati Allah. Tuh. Ada virus corona, mohon maaf begini rumusnya Pak Haji Helmi, mohon maaf ya. Ini boten nguyai banyu segoro. Inggris belah mana itu? Ya beliau kan Majenang kan Jawa ya, jadi saya menyesuaikan aja gitu. Jadi kalau kita ngerti sama anggota dewan, pasti dewan ngerti sama kiai. Ngerti? Niki boten nguyai banyu segoro. Nyun sewu nggih Pak. Ngeten. Ya. Masalah virus corona COVID-19 begini. Ini virus
adalah makhluk Allah. Ketika makhluk Allah berbahaya, dekatin yang punya makhluk. Begini contohnya, kita punya tetangga punya anjing. Nah, saya lihat di sini banyak yang punya anjing toh. Ya, alhamdulillah anjingnya baik-baik ya. Ketemu Kiai baru nyampe. Masya Allah. Kalau kita punya tetangga punya anjing, anjingnya galak, mungkin sekelas herder, bulldog, apalagi yang paling galak itu. Ya begitulah. Punya anjing galak, kita mau jalan digonggong, mau lewat digonggong, anak kecil hampir digigit. Itu kan virus berbahaya. Contoh, kalau kita punya tetangga punya anjing, kalau kita lawan tuh anjing, kalah. Kagak dilawan, bahaya. Bagaimana caranya? Deketin yang punya anjing. Deketin yang punya anjing, ngomong baik-baik. Mas, ya, Kang, ya, tolong anjingnya dong dijinakkan, jangan sampai mengganggu kita dan orang lain, bahaya. Oh iya, dekatin baikin yang punya anjing. Demikian juga virus. Ini masalah belum tertangani, vaksin belum diketemukan, obatnya belum ada. Dekati yang punya virus, siapa? Allah. Boleh jaga jarak dengan manusia, tapi jangan pernah jaga jarak dengan Allah Subhanahu. Baik-baikin tuh Allah, ya Rabb. Kalau emang ini makhluk berbahaya punya engkau, mungkin ini kau turunkan karena kami jarang ibadah, sering berbuat maksiat. Ya Rabb, ampuni kami, baik-baikin. Insya Allah virusnya akan cepat teratasi. Jadi jangan cuma mengandalkan vaksin dengan logika real up thinking, state of mind, thinking about future. Mana itu? Paham nggak saya ngomong? Itu bahasa susah, nggak bisa diulang itu. Nggak bisa diulang. Ayo saya mengajak dari sisi agama, dekati Allah, baik-baikin Allah, mohon sama Allah. Kalau perlu nangis dengan berharap. Kita kan kalau memohon kan begitu ya, nangis. Pak Haji Helmi jalan ke tempat saya itu masih rusak banget, tolong dianggarkan. Tuh, tolong Pak Helmi, please deh. Tuh. Jadi memohon sama Allah. Kenapa memohon kepada yang lain kita bisa menangis, tapi memohon kepada Allah seakan kita sombong nggak pernah mau menangis. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi intinya adalah saya ucapkan selamat kepada ya anak-anakku sekalian, santriawan-santriawati, hafizah. Ya, tapi ini adalah babak baru awal. Amalkan ilmu di tengah masyarakat. Seberapapun ilmumu, kalau kau amalkan insya Allah barokah. Apalagi santri. Santri itu jangankan pinternya, enggak pinter aja itu dihormatin. Bener. Ada seorang guru di Semarang. Tuh. Dulunya mondok, tapi gurunya guru olahraga. Ya. Jadi guru olahraga dapat tugas di Papua. Saya kan sering ke sana. Tugas di Papua jadi guru olahraga ya. Rupanya karena dia baik, sopan, itu murid-murid dekat sama dia. Termasuk seorang murid yang sangat lengket, namanya si Lukas, kelas 3 SD. Lukas lengket. Dekat banget sama Pak Guru tadi, ya. Saking dekatnya, hal-hal apapun cerita sama guru tadi. Sampai si Lukas punya anjing, anjingnya sakit, minta diobatin sama Pak Guru tadi. Bapak Guru, ada apa? Ini beta punya anjing, sakit-sakit tidak sambu-sambu. Logat Papua, bukan logat Ciheuleut. Tidak sambu-sambu, bagaimana Bapak Guru? Bapak Guru kan santri dulu, tolong kasih obat toh. Lah dalam artinya, lah saya guru olahraga suruh ngobatin anjing. Lah kan nggak nyambung. Tapi seorang santri peka perasaannya, dia nggak mau menyakiti perasaan muridnya, itu akhlak. Innamal ummamu akhlaqu mabaqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Siapapun orangnya akan mulia dengan akhlaknya, betul? Bisa jadi si miskin lebih mulia daripada si kaya kalau akhlaknya mulia. Bisa jadi si rakyat lebih hebat dari pejabat kalau akhlaknya mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Iya dah saya obatin, padahal kagak bisa apa-apa.
tuh anjing diobatin, dipakai sarung tangan, kan nggak boleh megang anjing langsung dia. Pakai sarung tangan, tuh anjing dipegang sama guru tadi, dibacain. Bacaannya tuh, susah. Tuh guru cuma ngomong begini, asuh, ne arep sembuh waraso saiki, ne arep mati saiki. Tuh. Sambil komat kamit, rupanya bacaan tadi disimak oleh si Lukas tadi, didengerin. Asuh, ne arep mati saiki, ne arep sembuh waraso saiki. Tuh, masya Allah. Diapalin sama muridnya. Kemudian muridnya pulang, anjingnya digendong, dapat 3 hari anjingnya sembuh. Saya nggak yakin bukan gara-gara bacaan tadi, emang udah waktunya sembuh. Saking bahagianya itu si Lukas, dia gendong-gendong anjingnya sembuh. Nah, kepengen berterima kasih ke rumah gurunya, dia bawa sesuatu ke rumah gurunya. Tuh etika, ke rumah guru datang jangan lenggang kangkung, nyeraken. Dia bawa bingkisan tuh si Lukas, dia bawa papeda, tagas-tagas ke suami. Maka dan sono dibawa papeda ke rumah guru. Bapak guru. Diketuk pintu, tidak ada. Bapak guru. Tidak ada suara. Rupanya pintu gak kekunci, dia masuk aja. Rupanya gurunya lagi sakit di kamar, lagi meriang, menggigil. Dia ingat omongan gurunya 3 hari yang lalu. Saya kudu balas baik ke bapak guru ini. Dia sudah bikin kita bisa sembuh, ini dia punya anjing. Dia ambil sarung tangan, dipegang kepala gurunya, asuh, ne arep sembuh waraso saiki, ne arep mati saiki. Afwan syekh, hada lughatal qaryah yani. Ya kulu mudir, ya kulu yani al-ustad ya. Bidu'a ya kalab in uridu yakni sihatul an, in turidul yamutul an. Oh ya karir tulab. Pecil saya ngerti pakai bahasa Arab. Kayaknya nggak ada anggaran saya ceramah bahasa Arab dah. Lain lagi tuh mah. Tuh. Artinya seorang guru digugu dan ditiru. Tuh contoh guru-gurunya dengan kemuliaan akhlak. Jadi harapan kita semua ya mudah-mudahan momen ini akan menjadi pembelajaran semakin banyak santri-santri yang menghafal Quran di sini. Bukan cuma dari tempat lain, diharapkan dari tempat sini. Pada mau nyantren, pada mau sekolah, disediakan tempat yang enak. Bahkan Pak Haji Suyatno bilang, siapapun yang sekolah di sini masuk sekolah gratis. Masuk sekolah gratis. Ya, pokoknya diberikan kemudahan semuanya ya. Saya berterima kasih, saya punya sahabat Pak Haji Suyatno begitu mulia hatinya ya Pak Haji Helmi ya. Beliau walaupun konglomerat bergaulnya sama kiai sama syekh. Jarang ada konglomerat bergaul sama syekh itu. Jarang. Biasanya Pak konglomerat bergaulnya sama 3 naga, 7 naga gitu. Sama naga-naga. Ya kita doain Pak Haji Suyatno dengan keluarga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Ucapan selamat buat Ibu Haja Sunarti yang berulang tahun. Ya Allah nggak bilang dari kemarin. Biasanya kalau berulang tahun saya tuh sering lewat toko toko kue tuh. Ya sering lewat saya tuh. Ya selamat ulang tahun ke 24. Ya ke 41 ya alhamdulillah mudah-mudahan di umur yang 41 ini akan tambah barokah, tambah sayang dan setia, mendampingi suami tatkala suka maupun duka, jadi istri yang solehah. Ayyuma mra'atin matat wa zawju hayaradin anha dakhalal jannah. Istri solehah akan gampang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat buat para santri semua dan terima kasih Kiai Zamhuri ya, tempat ini bisa ditempatkan untuk acara wisuda, dan buat masyarakat sekitarnya mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil maksud Pak Haji Helmi mudah-mudahan berkiprah buat rakyat, Allah berikan kemudahan. Pak Bupati dengan Ibu Bupati juga mudah-mudahan hasil maksud Ibu Bupati semua tujuannya akan cepat tercapai. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya,
dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekian dan demikian. Nanti ada yang baca doa? Ada? Ya, saya pribadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih Pak Haji Helmi yang mau nerima saya di tempat ini. Ini sudah saya anggap sebagai kampung saya. Hampir 2 bulan sekali saya kemari ya. Kenapa? Karena enak makan pecak anunya itu, pecak guramenya sama peteknya, alhamdulillah. Bahkan Pak Haji Helmi tadi bilang, Kiai pulang kapan? Besok pagi. Tolong kalau mau pulang bilang-bilang ya. Itu kan tanda itu. Pejabat yang baik sama kiai, insya Allah barokah. Amin. Tapi pejabat yang baik sama artis, biasanya tuanya di penjara. Beliau baik sama kiai-kiai. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Andreas Imam Syahroni atas ceramahnya. Oke, lanjut saja karena hari menjelang siang. Kita lanjut acara selanjutnya, itu doa oleh Ustadz Khairuman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang punya wilayah beliau yang kuncin ya. Beliau yang operasional ini pesantren. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Moga kita sarang-sarang takarub pada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberkahi Allah, amin Allahumma. Biridhillahi ta'ala bi syafa'ah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa zurina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim.